A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Harfijar Mkom selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah web programming, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu web peminjaman buku sederhana. Di sini kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu nama saya adalah Andina Amalia, yang ini adalah Rifansyah, yang ini adalah Akmal Dani, selanjutnya ada Rido, dan selanjutnya lagi ada Farhan. Oke, saya di sini perwakilan dari kelompok untuk mendemonstrasikan cara kerja web dari hasil kelompok kami. Oke, yang pertama ini adalah tampilan utama dari web kita. Ada daftar peminjam di sini dan ada tabel peminjam, buku, penulis, tahun, dan aksi. Oke, langsung saja kita menambahkan, misal kita ingin menambahkan peminjam. Kita klik tambah peminjam, di sini akan muncul tampilan masukkan data peminjam. Kita bisa menginput data peminjamnya. Ini contoh saja, penulis Gordon, tahun 2022. Setelah kita memasukkan data peminjam, kita bisa klik tombol tambahkan. Nah, data yang sudah kita tambahkan tadi akan masuk langsung ke daftar peminjam di sini. Setelah itu, misal kita mau mengedit daftar peminjam ini, seperti peminjam, nama buku, penulis, nama tahun. Di sini ada tombol aksi untuk edit. Kita mengeditnya, kita misal mau ganti nama peminjam siapa gitu, dan tahun ganti bla bla bla. Ini bisa kita ganti data peminjamnya. Kita klik tombol simpan, dia akan menyimpan apa yang kita ubah tadi ya. Lalu kita bisa menghapus data yang sudah yang ada di daftar peminjam ini dari database. Kita klik tombol aksi hapus yang ini, dia akan menggunakan pop up seperti ini. Kita klik OK, dan data yang sudah disimpan tadi akan menghilang dari database. Dan itulah cara kerja web dari kami. Selanjutnya ada database yang kami buat, yaitu bernama Bookshelf. Yang pertama terdiri dari book ID sebagai primary key, tipe datanya adalah integer, panjangnya adalah 3. Yang kedua ada name, tipe datanya adalah varchar, panjangnya adalah 35. Yang ketiga ada judul, tipe datanya varchar, panjangnya 40. Ada penulis, tipe data varchar, panjangnya 35. Dan yang terakhir ada tahun, tipe datanya integer dan panjangnya adalah 4. Lalu di sini kami menggunakan file Connect PHP. File Connect PHP ini bertujuan untuk mengkoneksikan database ke web. Menggunakan file Connect PHP ini untuk pemanggilan database, jadi menggunakan kode input yaitu connect.php pada file yang diinginkan dikoneksikan pada database tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tampilan peminjaman buku dan tampilan rak buku. Yang pertama, kita akan membahas tampilan peminjaman buku terlebih dahulu. Oke, di sini lanjut ke index.php. Di file ini berfungsi sebagai tampilan utama. Di file ini berisikan header 1 dengan teks peminjaman buku. Lalu ada body yang berisikan heading 2, yaitu daftar peminjam. Selanjutnya ada tabel yang isinya peminjam, buku, penulis, dan tahun. Serta aksi yang untuk menghapus data atau mengubah isi data dari yang sudah ada. Di luar body terdapat button tambah peminjam yang berfungsi untuk menambahkan peminjam baru, dan footer berisikan nama-nama kelompok dari kami. Ini ya. Oke, selanjutnya tampilan rak buku. Sama, di dalam rak buku juga terdapat header yaitu peminjaman buku. Lalu ada header 2, masukkan data peminjam.
Selanjutnya untuk inputan terdapat nama peminjam, buku, penulis, dan tahun. Lalu di bawahnya terdapat button untuk tambahkan untuk memasukkan data yang sudah diisi ke dalam database, dan button batal untuk membatalkan menyimpan data yang sudah diinput. Sekian. Selanjutnya bagian logic root, bagian tambahkan data. Codingan tombol ini yaitu untuk menuju ke rak buku ketika diklik tanpa mengirim apa-apa. Nah, karena tidak mengirim apa-apa, maka akan dieksekusi bagian yang ini, yaitu variabel yang nanti akan dipanggil pada value pada tag input. Selanjutnya adalah tag from. Tag from ini akan mengirim inputan yang ada dalam tag ini kepada file proses.php. Nah, karena di rak buku tidak mengirim apa-apa, maka codingan yang dieksekusi yaitu bagian else, yang di dalamnya ada button dengan value-nya itu tambahkan. Nah, ketika button ditekan, maka akan submit input sesuai dengan action pada from, yaitu ke bagian proses.php. Karena tombol yang akan mengandung value tambahkan, maka codingan yang ini akan dieksekusi, yaitu post submit sama dengan tambahkan. Codingan ini akan mengambil inputan yang dikirim oleh form, lalu akan disimpan pada database. Nah, di sini ada tombol edit, yaitu ada rak buku PHP. Ubah tampil ke button kelas edit, kelas pencil, area hidden true. Tombol ini untuk mengirim ID yang dipilih dengan nama variabel. Ubah ke file rak buku. Lalu ada if set get ubah ID, get ubah. Query-nya select from bookware book ID. Nah, script ini mengirim ID dengan nama variabel. Ubah, maka codingan ini dijalankan yang fungsinya untuk mengisi value pada inputan dengan data yang sudah dipilih. Lalu ada if set get ubah button class button tipe submit, name submit value terus simpan. Terus ada iClass roaming area hidden, terus simpan button. Codingan ini juga dijalankan karena variabelnya berubah menjadi simpan. Lalu ada FLS post submit simpan. Lalu ada name, ada judul, ada penulis, ada tahun, dan ada ID. Book, set name, judul, penulis, tahun, where, dan book ID. Karena button submit dengan value simpan, maka codingan ini dijalankan untuk mengupdate atau mengubah data yang sudah ada dengan ID-nya. Selanjutnya untuk codingan hapus, yang pertama itu ada delete. Proses.php hapus itu untuk menghapus tombol button untuk mengirim ID yang kita pilih ke proses.php dengan nama variabel hapus. Terus ada if set get hapus, ya query-nya delete from broker where book, itu untuk menerima ID dengan nama variabel, lalu query akan menghapus data sesuai ID yang diterima. Nah, untuk file proses.php ini berfungsi untuk semua action atau tombol button, entah itu edit maupun delete, yang sebelumnya logiknya itu sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.